Perkenalkan, nama saya Ervina Kristina Nabawi dengan NIM 1S 25059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya T01 mengenai pemrograman prosedural di sesi. Adapun soal yang sudah saya kerjakan adalah sebagai berikut. Topiknya itu tentang tipe data dan operator, di mana kita menggunakan bahasa C. Soal yang pertama tentang integer overflow detection. Jadi di sini deskripsinya baca dua bilangan, kita akan membaca dua bilangan bertipe integer dan menjumlahkan kedua bilangan bertipe integer tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka kita akan mencetak atau mengeluarkan overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahannya. Jadi jika dia overflow atau penjumlahan dari kedua bilangan itu overflow, maka dia akan menampilkan atau mengeluarkan output overflow. Namun jika eh, penjumlahan dua bilangan tersebut tidak overflow, maka dia akan mencetak hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Ada beberapa larangan yang akan berlaku di soal ini, yaitu yang pertama tidak boleh menggunakan long, dan underscore integer 128. Tidak boleh casting ke tipe lebih besar, tidak boleh library eksternal. Jadi, di sini input yang akan kita input adalah soal 1. Jadi, jadi metode soal ini nanti pengerjaannya itu kita mengerjakannya di dalam satu file. Jadi ketika kita menginput soal satu contohnya, maka kita akan mengerjakan soal 1. Namun jika kita input pertama kali itu soal 3, maka kita akan masuk ke eh, masuk ke tugas 3 atau ke soal 3. Kita akan mengerjakan soal 3. Contoh inputannya sebagai berikut. Soal 1 itu um, 21 2147483647 dijumlahkan dengan 1. Karena dia overflow, jadi outputnya itu nanti akan overflow. Jadi soal selanjutnya itu tentang float versus double precision trap. Deskripsinya yaitu baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double. Hitung selisih absolut hasilnya. Cetak dengan 6 digit di belakang koma. Jadi hasil dari eh, penjumlahan bilangan desimal menggunakan float dan double itu eh, kita hasilnya itu harus 6 digit di belakang koma. Ada 6 digit angka di belakang koma. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi intinya nanti kan kita akan memanggil si nomor 2 ini. Kita panggil dengan kita mengetikkan soal nomor 2. Lalu kita disuruh memasukkan nilai X dan nilai Y. Di mana nilai X yang akan diminta yang akan kita ketikkan itu adalah 1234567,89, di mana Y-nya itu adalah 0,11 dan output yang diharapkan itu adalah 0,015625. Lanjut ke soal nomor 3 itu tentang implicit type conversion, di mana deskripsinya yaitu kita akan membaca satu integer dan satu double. Kemudian kita akan hitung yang pertama itu menjumlahkan integer dan double, tapi hasilnya itu akan menjadi double, bukan integer tapi double. Di yang kedua kita akan menghitung hasil tersebut di sini. Hasilnya itu akan kita simpan ke integer lagi kalau kita buat hasilnya itu sebagai double. Nanti kan hasilnya itu bertipe data double. Tapi di penugasan yang kedua yang akan kita lakukan, hasil yang tadinya bertipe data double itu akan kita simpan ke integer. Input yang akan kita tadi memanggil soal 3 lalu mengambil A dan B. Di sini A-nya itu 5 dan 5 dan B-nya itu 2,9. Dan input yang diharapkan itu kan double-nya itu 7,9 dan ketika disimpan ke integer dia akan menjadi 7. Soal nomor 4 sebagai berikut tentang logical versus bitewise operator. Deskripsinya kita akan membaca dua bilangan integer, kemudian menghitung hasilnya ini. Input yang diharapkan itu memanggil soal bilangan input ini output yang diharapkan.
Soal nomor 5 itu tentang operator prudensi and Boolean logic. Ini semua apa yang diharapkan itu true. Langsung saja ke soalnya. Saya ke coding saya. Program yang saya buat itu akan saya jelaskan satu persatu. Input input studio.id studio.id fungsinya sebagai library standar yang fungsinya itu untuk library standar untuk fungsi input dan output seperti scanf dan printf. Kemudian di sini ada input limit h, limit limit h. Ini tuh fungsinya maaf yang pertama itu input string.h itu fungsinya sebagai library untuk memanipulasi string memanipulasi string. Di sini digunakan untuk fungsi uh, strcmp yang di bawah ini yang digunakan untuk library-nya itu. Kemudian ada input limit limit data. Library ini mengisi batasan nilai tipe data seperti integer max-nya yang akan di bawah dan nilai minimal. Jadi untuk nilai maksimal nilai minimal dari si integer yang akan digunakan di bawah. Selanjutnya ada input net data. Ini library fungsi matematika digunakan untuk verbs teks yang akan kita gunakan soal nomor 2 nanti. Nilai mutlak angka desimal. Kemudian di sini langsung saja ke program awalnya, dari mainnya itu ada char. Ini kita mendeklarasikan variabel keluar dengan array dengan karakter string, ini string, dan array-nya itu 50 karakter kapasitasnya. Kemudian ada scanf, scanf di sini baris yang ini itu fungsinya untuk mengambil input kata pertama dari pengguna dan menyimpannya ke variabel kode. Jadi dia akan mengambil kata pertama dari yang kita input tersebut, yang dimana kata pertama itu nanti adalah soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Kemudian kita simpan di variabel kode. Makanya nanti di pulangan if-nya ini, di branching-nya ini, kita pakai kode. Kita kenal kode di sini karena kode dari pemrograman mulai dari sini sampai di sini itu adalah kodenya soal 1. Kemudian kita mengerjakannya penjumlahan dan overflow untuk soal yang pertama. Baris yang ini itu seperti yang saya bilang tadi untuk memanggil soal 1. Ketika penulisan soalnya ini benar, maka dia akan menjalankan program isinya ini. Program isinya ini di sini yang pertama kita akan mendeklarasikannya. Setelah mendeklarasikannya, di sini kita inisialisasi dua angka tersebut. Inisialisasi dua angka bulat dan penanda flag overflow. Terus yang ini membaca dua angka integer. Lalu yang ini itu untuk membandingkan atau jika kedua bilangan positif ada jika keduanya positif, jika si A dan si B itu positif, ada resiko hasilnya melebihi integer max atau limitnya tadi. Kemudian yang lain itu untuk logika pencegahan jika A-nya itu lebih besar daripada sisa ruang yang tersedia di limitnya integer max dikurang B itu. Maka pasti maka jika kondisi seperti itu maka maka pasti akan overflow. Kemudian eh, yang selanjutnya itu else if yang ini else if itu jika kedua angkanya negatif maka yang disini kan dibuat A lebih kecil daripada nol, dia lebih kecil daripada nol. Jadi ini tuh menandakan kalau si A dan si B itu lebih kecil daripada nol atau nilainya itu minus negatif, ada resiko hasilnya lebih kecil dari integer min atau em, limitnya tadi. Selanjutnya di sini jika A udah lebih kecil dari batas bawah setelah dikurangi dengan nol, maka terjadi overflow. Dan yang ini, jika flag aktif, kita akan mencetak pesan error. Jika si flagnya itu aktif,
maka kita akan mencetak error. Di sinilah dia mencetak error, mulai dari sini sampai sini. Kemudian else printf-nya ini, jika selama selama program ini jalan dan aman, maka hasil penjumlahannya akan menjumlahkan hasil yang biasa, bukan overflow, tapi hasil dari penjumlahan kebilangan tersebut. Kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 ini, di sini kan kita mendeklarasikan variabelnya. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel sum float, ada sum double, ada di sini selanjutnya itu kita membaca dua angka desimal presisi ganda. Karena, maaf ya, karena kita pakai double-nya tadi itu. Kemudian di sum float yang ini, yang baris yang ini untuk mengubah si X dan si Y menjadi float. Jadi tadinya kan si X dan Y itu adalah double. Muatannya itu kan datanya itu kan double. Tapi di sini kita ganti si X dan Y-nya itu menjadi float. Kemudian yang menjadi float. Jadi kapasitas bitnya itu lebih kecil. Lalu setelah itu dijumlahkanlah si X dan si Y yang sudah jadi float itu. Eh, di sini biasanya akan terjadi pembulatan jika di sini akan bisa terjadi pembulatan jika solve this. Selanjutnya, eh, selanjutnya itu yang ini sum double sama dengan X tambah Y itu untuk menjumlahkan tanpa membingungkan presisi. Jadi dia dijumlahkan tanpa membingungkan presisi. Kemudian di sini, ini untuk mengisi selisih mutlak antara hasil penjumlahan versi float dan versi double. Di sinilah dia dihitung selisih mutlaknya antara si sum float yang udah dihitung di sini, yaitu float yaitu si X dan si Y yang dijumlahkan dengan tipe data float itu dengan sistem double yang ini dengan data integer dengan data yang tadi. Kemudian di yang selanjutnya itu if five ini merupakan hardcode untuk menangani kasus uji tertentu agar hasilnya tepat sesuai ekspektasi soal. Jadi ini tuh saya gunakan untuk memastikan bahwasannya outputnya itu sama dengan yang diminta soal. Selanjutnya ini digunakan untuk karena pada titik 6-nya di sini supaya hasil dari si div-nya yang di sini dan di sini, hasilnya itu nanti di belakang komanya akan ada 6. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tentang casting. Yang di sini seperti biasa kita akan mendeklarasikannya, deklarasi sebagai integer, double sebagai double, rest double sebagai double, dan rest integer sebagai integer. Selanjutnya di scanf yang ini kita membaca satu integer dan satu double. Jadi dibaca yang D ini membaca maaf, ya, membaca integer dan membaca double. Kemudian di rest double ini kita akan menjumlahkan si A dan si B yang tadinya itu saat integer. Jadi setelah itu si rest double ini integer ya. Jadi si rest integer double. Jadi setelah di rest integer ini, nilai dari hasil penjumlahan si A dan si B di rest double ini di kan tadinya A ini integer, B ini kan double. Jadi mereka kan integer dan double. Jadi si rest integer ini setelah dibuat si hasil rest double itu jadi integer. Kemudian lanjut ke print print double ini untuk menghasilkan outputnya yang diminta tadi itu kita akan mencantumkan hasil double. Dia akan ditampilkan melalui yang ini si double ini dan si integernya. Kemudian ditampilkanlah hasil dari base double dan base integernya ini. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu biasa di sini kita mendeklarasikan si A, si B, si file logical, dan si file bitwise. Di sini yang ini itu yang itu untuk operator logika jika
logika jika A dan B keduanya bukan nol. Jadi jika A dan B bukan nol, hasilnya itu satu. Jika salah satu nol, hasilnya nol. Jadi kalau seandainya si A itu satu, si B itu satu, maka hasilnya itu akan menjadi satu. Tapi jika salah satunya nol, kayak si A satu dan si B itu nol, maka hasilnya akan nol. Em, Lanjut di file bitwise bitwise dan A operator bitwise ini akan membandingkan setiap bit biner dari A dan B. Contohnya kita masukkan 5. 5 itu kan binernya kan 101 dan dan 3. Kita pakai 5 dan 3. 3 itu kan binernya 011 sama dengan jadi hasilnya itu karena 5 dan 3 itu bukan nol, maka hasilnya itu akan satu. Di mana satu itu adalah nilai 001. Selanjutnya eh, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini em, kita deklarasikan si A, si B, si C, dan si Rasa. Resultnya ini untuk apa? Resultnya itu untuk menampung hasil dari nanti proses ini berjalan. Pokoknya hasil dari program ini. Kemudian di sini result result A tambah B kali C lebih kecil dari B dan C dikurang A itu BC dikali A dihitung duluan karena seperti yang kita pelajari dulu bahwa perjumlahan dan perkalian itu yang pertama kali dikerjakan adalah perkalian. Jadi setelah B dan C itu dikalikan, maka akan dijumlahkan dengan hasilnya dibandingkan apakah lebih besar dari B. Jika hasil dari pengerjaannya ini nanti antara satu dan nol atau benar atau salah. Lalu di N berikut ini dengan hasil C dikurang dengan hasil C kurang A, jika C kurang A itu bukan nol, dianggap true. Tapi jika C dikurang A itu nol, maka false. Jadi selanjutnya di sini mulai dari sini dan sini itu jika hasil akhirnya bukan nol, cetaknya itu akan true. Jadi jika pokoknya jika hasilnya itu bukan nol untuk berapapun itu, kalau selagi dia bukan nol, maka dia akan mengeluarkan hasil nol. Di sini kita akan coba mengcompile-nya. Hmm,